Mari Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Sebab Tuhan Yesus baik Bapak Ibu sekalian. Sebab namanya indah Tuhan Bapak Ibu sekalian. Mari kita mau sama-sama menyembah Dia. Kita mau datang dengan hati yang siap untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Dalam hidup kami Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik ya Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu ya Tuhan. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua
hanya bagi Tuhan. Mari kita mau katakan lebih sungguh lagi, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Amin Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh ya Tuhan. Yesus, Yesus, namamu indah Tuhan. Namamu Yesus, kami mau cinta Engkau selalu Tuhan. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu ya Tuhan, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, memuji-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian kita sama-sama bangkit berdiri. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu ya Yesus Tuhan, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah. Ini kami Tuhan, jemaat-Mu GBI Semarang Indah Tuhan. Kami datang untuk memuji menyembah-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, segenap akal budi kami Tuhan, segenap jiwa kami Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu ya Yesus. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari kita semua memuji Dia dengan segenap hati. Kita katakan, memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Yes, yes Tuhan, yes. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan dan Raja kami, Allah kami, Bapa kami, Yesus Tuhan. Yes Tuhan, yes Tuhan, Kau dahsyat, Kau indah, Kau mulia Tuhan. Yes, yes Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan satu hati Tuhan, untuk memuji-Mu, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Engkau yang layak Tuhan, hanya Engkau yang layak Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang bertahta di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan, kita mau sama-sama katakan, amin. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya? Luar biasa. Semuanya sehat, kuat, diberkati Tuhan, amin.
Amin ya Bapak Ibu sekalian. Biarlah langit bersukacita Bapak Ibu sekalian, dan bumi bersorak-sorai. Mari kita semua sujud menyembah kepada Tuhan, dan gemetarlah di hadapan Dia yang kudus. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra. Terdengar kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Yes Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra. Terdengar kudus, 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 kuduslah Tuhan. Yes, yes Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Katakan kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan pujian kudus, 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 kuduslah Tuhan. Semuanya kita tepuk tangan di atas kepala kita. Katakan suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai. Yes. Haleluya. Pujilah Dia dengan segala yang kita punya, sebab Dia yang layak terima segala pujian. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan,
Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Biarlah segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Semuanya bersorak-sorai, sorak-sorai, bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar semua yang bernafas, biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Oh, oh. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar. Amin Tuhan. Sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, semuanya puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Oh, oh. Puji Dia dengan tarian. Yes Tuhan, kami mau menari bagi-Mu Tuhan. Kita semua datang memuji, puji Dia dengan tarian-Mu, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia. Oh, oh, memuji Dia. Oh, oh, memuji Dia. Lagi Bapak Ibu sekalian, kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Dia yang layak dipuji, disembah, ditinggikan. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian boleh kembali duduk. Ya Yesus, hanya dekat Engkau saja Tuhan, kami boleh tenang Tuhan. Sepanjang kehidupan kami Tuhan, kami mau terus tinggal dekat dengan Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa senang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku,
keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Ya Tuhan, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah ada di hadirat-Mu. Sungguh indah bersama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur sepanjang minggu yang sudah berlalu, Tuhan memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Dan sekarang Tuhan mengundang kami masuk ke rumah-Mu. Ada di hadirat Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Untuk mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami, yang menegur kami, yang menghiburkan kami. Kiranya Engkau berkenan berbicara melalui hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Sehingga kami semua boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Karena pertemuan secara pribadi inilah yang akan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Jadi ini suara saya memang seperti ini sejak menopause begitu, ada penurunan kadar estrogen, jadi tidak pilek, tidak batuk ya. Sudah ke dokter dan dokter mengatakan ya memang pengaruh hormonal begitu ya.
tema yang diberikan kepada saya adalah tema yang sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama ya. Kerukunan keluarga sebagai pendukung persatuan tubuh Kristus. Di bawah setiap atap itu pasti ada ratap ya. Termasuk keluarga Kristen pernah terjadi konflik ya. Mengapa demikian? Karena setiap kita punya konsep kesempurnaan. Yang bagus tuh yang begini, yang baik tuh yang begini gitu ya. Nah, orang-orang berdosa kumpul dalam satu rumah 24 jam gitu ya. Tentu ada ketidaksesuaian ya. Tapi perbedaan itu tidak membuat kita menjadikan alasan bagi kita untuk berkata, ya saya nggak bisa rukun sama dia. Berbedanya terlalu jauh gitu ya. Tidak demikian. Nah, umumnya next slide. Penyebab ketidakrukunan dalam keluarga itu apa? Ya. Biasanya kurangnya self control. Ya, misalnya self control untuk penggunaan uang, pola makan, kebiasaan lainnya, tidak sabar menunggu begitu ya. Maunya cepet-cepet semuanya. Yang satu maunya hati-hati dulu, pikir dulu begitu ya. Jadi seringkali kurangnya penguasaan diri ini bisa menjadi penyebab ketidakrukunan, konflik dalam keluarga. Ya. Misalnya emosi yang labil. Cepat sekali dari marah ke gembira ke apa tuh cepat sekali. Ya, dengan alasan pokoknya kan gak usah ditahan dalam hati. Mau marah ya marah, habis itu lega. Ya kamunya lega, orang lain gak lega. Ya, orang lain tersakiti begitu. Nah, kecenderungan untuk ya tidak mau dibatasi, terbang dari pegangan begitu ya. Toleransi frustasinya rendah sekali, ambang stresnya itu rendah. Jadi kalau orang lain menemui kesulitan seperti ini bertahan, berpikir gimana ya solusinya. Tapi kalau ada orang yang gak biasa mengontrol dirinya, maka dia bisa saja berkata, wah aku udah gak tahan nih, aku udah gak tahan ya. Semua harus diselesaikan menurut caranya dia. Kurang tekun, nah itu juga menunjukkan kurangnya self control ya. Rentang perhatiannya pendek. Ya, kalau anak itu misalnya mengalami ADHD ya, attention deficit hyperactive disorder. Jadi hiperaktif anaknya begitu ya. Nah, ada orang tua yang anaknya hiperaktif kurang mau memberi batasan, memberi pagar dengan alasan ya memang kan dia begitu, dia bukan maunya begitu, memang ada syaraf-syaraf di otaknya yang menyebabkan dia demikian. Sampai anak itu besar ya, saya menyaksikan sebuah keluarga. Ketika besar, anak itu berani pukul mamanya. Mamanya cuma bilang jangan gitu ya nak, jangan gitu ya nak. Ya. Tapi saya melihat ada anak yang hyperaktif juga di keluarga yang lain, tapi nggak sampai segitunya gitu loh. Nah sekarang ketika anak ini dewasa, karena dari kecil udah dibiarin, dimaklumin, terlalu banyak dimaklumin ya, kurang banyak diberikan arahan, kurang banyak diberikan pembatasan. Walaupun dia ada kelemahan, tetap bisa ada perubahan-perubahan ya. Nggak seperti ini. Jadi yang ini hiperaktif tapi akhirnya pelan-pelan lama-lama dia bisa menguasai diri. Gak pernah sampai mukul mamanya gitu ya. Jadi kalau si mama ini di keluarga ini, kalau dia sendirian di rumah, sekarang yang adanya ketakutan karena anaknya sudah besar. Bisa mukul, bisa banting barang. Jadi kok suaminya gak ada di tempat, dia malah ketakutan ya. Aduh anak saya mau apain saya, begitu dilarang sedikit misalnya atau uang yang dikasih kurang dia ngamuk
dan lain sebagainya. Nah, antara beralih dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain, kegelisahannya, fisik yang terlalu aktif begitu ya, bertindak sebelum berpikir, kesulitan menunggu, kesulitan dalam menantikan gilirannya, itu adalah tanda-tanda bahwa kita ini punya PR nih. Waduh, anak saya seperti ini nih ya. Dia kalau udah nunggu sebentar atau nunggu antrean begitu, dia udah gak tahan. Nah, gimana saya melatih dia? Melalui cara apa? Melalui cara bermain misalnya gitu ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk hal ini. Nah, kurang fokus karena apa? Screen time-nya terlalu banyak ya. Screen time tahu ya? Lihat layar terus ya, lihat gadget terus. Sehingga kurang fokus. Anggota keluarga saya terjadi apa nih ya? Saya kurang fokus. Kurang perhatian. Yang penting ini dulu nih. Jawab WA dulu. Yang penting ini dulu nih. Bikin kontennya biar selesai dulu. Perhatian kita banyak tersita ke sana. Itu juga menjadi penyebab konflik dalam keluarga. Lalu apa lagi? Komunikasi nonverbal. Apa itu? Ya, bahasa tubuh yang negatif ya. Bahasa tubuh yang negatif ini, komunikasi nonverbal ini kadang-kadang berbicara lebih banyak daripada kata-kata verbal, kata-kata yang diucapkan. Misalnya apa? Nada suaranya kalau ngomong tinggi nih, oh udah mulai tinggi. Selalu menghindari eye contact, marah begitu ya, mimik wajahnya. Terus ya semua yang ada di dalam bahasa tubuhnya ini menunjukkan dia tidak puas, dia marah, dia tidak suka, dia benci dan lain sebagainya. Mengekspresikan emosi-emosi yang negatif ya. Nah, berikutnya lagi adalah pola komunikasinya yang terbiasa buruk ya. Misalnya sejak kecil anak kita kalau menyela, kita lagi ngomong nih, orang dewasa lagi ngomong, dia menyela, "Ma, tadi ini ku di mana?" Nah, kita biarkan. Perilaku itu biasanya tumbuh dari kecil ya. Kita biarkan begitu. Namanya aja anak-anak. Bukankah kita bisa berkata, "Nak, apalagi dia sudah bisa melihat angka ya, kasih mama waktu sampai jarum panjangnya di angka 3. Nanti setelah ini mama akan bantu kamu. Ini mama penting sekali ngomong sesama orang dewasa, penting sekali. Tolong jangan diganggu dulu." Ya. Kalau pembicaraan isinya tuh apa? Mengkritik aja. Ya. Kamu gak bener nih kayak gini. Gak ada positifnya. Semuanya salah, semuanya jelek gitu ya. Nah, ini juga akan memperburuk konflik dalam keluarga. Bahasa yang dipakai itu adalah bahasa kemarahan dan bukan bahasa duka. Dulu papa ya waktu seumur kamu, papa udah bisa gini nih, kamu nih gak bisa apa-apa gitu ya. Misalnya seperti itu. Menyerang pribadinya, melabel, pokoknya kamu tuh memang, udah kalau udah pokoknya kan susah ya. Memang kamu selalu begitu, padahal gak selalu begitulah, lebay itu ya, berlebihan. Jadi menggunakan bahasa duka misalnya seperti apa? Bukan bahasa kemarahan, misalnya mengatakan papa sangat sedih melihat kamu melakukan itu lagi. Tapi papa tahu ini bukan akhir dari semuanya, Tuhan masih beri kita kesempatan. Kalau saudara perlu menangis di hadapan anak, ya menangislah. Anak akan melihat, oh air mata papaku itu adalah air mata kasih. Dia mendoakan saya. Dia menginginkan yang terbaik dari saya. Ada sebuah keluarga yang saya kenal ya.
Kalau si mama udah marah ya, nih mama nih memang si papanya pergi meninggalkan keluarga, jadi mamanya orang tua tunggal, dia bikin kue basah begitu membesarkan anak-anaknya. Jadi stresnya menumpuk ya, cepat marah gitu. Kalau udah marah, seringnya apa? Ngusir. Udah, kalau kamu udah gak seneng jadi anaknya mama, pergi sana. Ya, saya bilang, Bu, anak itu kalau sudah semakin sering dikatain seperti itu, nanti kalau dia benar-benar pergi dari rumah bagaimana? Apakah ibu siap kehilangan anak ibu? Tidak apa-apa toh, anggap aja kehilangan endok siji. Loh, anak kok dianggap endok ya, endok apa, telur ya. Kalau telur itu kan ayam bertelur setiap hari, anggap wae kehilangan endok siji. Nah, saya konseling ibu itu, saya katakan kalau anak itu salah itu wajar ya, ajak ngomong baik-baik. Jangan stresnya kita tuh ditransferkan ya kepada anak. Anak itu akan nanti tumbuh dengan kepahitan kepada orang tuanya. Saya katakan demikian. Ya, biasanya konflik itu terjadi juga karena menyerang pribadi, bukan mencari solusinya, ya. Terus juga ada yang menumpuk masalah, terlalu banyak yang ditumpuk dan ekspektasinya terlalu tinggi sehingga meledak. Begitu diajak bicara meledak, karena apa? Sudah numpuk gitu ya, tidak dikeluarkan satu demi satu. Ini juga menjadi penyebab bagi jalur komunikasi yang buruk. Tetapi penyebab utamanya yang tadi itu adalah hanyalah secondary result ya. Jadi hasil yang kedua, dampak yang kedua. Tapi penyebab utamanya adalah karena relasi dengan Tuhan itu belum terbina dengan baik. Keluarga yang berlutut bersama-sama akan sanggup berdiri bersama-sama menghadapi tantangan. Saudara sekalian, relasi papa secara pribadi dengan Tuhan, relasi mama, relasi anak dengan Tuhan perlu dibina setiap hari. Lebih baik kalau ada waktu misalnya 10 menit setiap hari untuk berdoa, men-sharingkan firman Tuhan yang didapat bersama-sama, menyanyikan satu lagu bersama-sama, daripada selama seminggu itu tidak berdoa bersama, tidak ada waktu makan bersama, tidak ada waktu sharing. Hari Minggu sekali, kapan? Ya udah hari Sabtu atau hari Minggu. Acaranya apa? Makan keluar. Dalam acara makan keluar itu juga nggak ngomong-ngomong tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, apa yang Tuhan bicara kepada kita hari itu. Ya cuman mau nambah apa? Makannya enak gak? Habis ini mau dessert di mana? Mau cari es di mana? Kalau pembicaraan hanya sekedar sampai di sana saja, itu juga dengan keluarga, anggota keluarga juga tidak mendalam. Saudara sebagai orang tua akan merasa sangat terharu ketika mendengar anak saudara mendoakan saudara. Memang tidak semua pergumulan bisa kita utarakan kepada anak kita. Tetapi kita juga gak boleh menyembunyikan bahwa semua tuh seolah-olah gak ada masalah. Ya, kita katakan walaupun anak kita masih kecil, kita katakan berdoa ya. Banyak teman-teman papa nih yang sudah di PHK karena perusahaan juga sulit sekali di masa-masa COVID ini. Ya kita berdoa ya agar papa bisa tetap bekerja gitu. Anak akan berdoa, Tuhan saya takut kalau papa gak bisa kerja, nanti saya juga gak bisa sekolah, siapa yang bayar uang sekolah gitu ya. Doa yang polos dari anak kecil itu, nah kita akan kasih tahu kepada anak kita tentu sesuai dengan level usianya. Di sanalah kita akan bisa
berdoa bersama-sama gitu ya. Bagaimana di sekolah hari ini? Pak, saya takut sekali karena besok tes itu saya belum siap gitu ya. Ayo kita berdoa ya, mohon pertolongan Tuhan memberikan kamu daya ingat yang baik, fokus kepada ujianmu. Jadi relasi kita dengan Tuhan akan mempengaruhi relasi kita dengan sesama kita. Dan ini penting sekali untuk kita pelajari bersama-sama. Selanjutnya kita akan melihat apa kata firman Tuhan tentang kerukunan keluarga. Ya. Dalam Mazmur 133 ayat yang pertama dikatakan, nyanyian ziarah Daud, sungguh benar-benar alangkah baiknya, baik banget gitu ya, dan indahnya, baik dan indah. Baik itu bicara tentang kualitas, indah itu bicara tentang packagingnya, keluarnya bagaimana, luarannya. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, ya, walaupun ada perbedaan itu adalah bagian dari anugerah Tuhan. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah, kemana? Ke keluarga yang rukun itulah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kerukunan keluarga itu saudara sekalian tidak tercipta dengan sendirinya. Tidak otomatis orang keluarga Kristen pasti rukun. Enggak. Kita natur kita tuh masih berdosa. Apa yang kita anggap baik bagi diri kita belum tentu baik bagi orang lain. Kerukunan keluarga itu harus diusahakan bersama. Next lagi, please. Terima kasih. Tuhan memerintahkan berkat dalam kerukunan keluarga. Dan kerukunan keluarga itu Tuhan berikan kesempatan. Ayo saling belajar. Gimana sekarang? Yang kedua adalah keluarga yang rukun adalah keluarga yang dapat saling terbuka dan saling menerima. Ya. Roma 15 ayat 7 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, bagi saudara yang senang membaca, saudara bisa search di internet. Ya, dan saudara bisa tes kepribadian kita masing-masing. Jadi Myers-Briggs Temperament Indicator MBTI gitu ya, MBTI ini ada tipe-tipe kepribadian yang bisa kita pelajari. Lalu kita bisa saling mengerti sekarang. Oh, kenapa dia ya? Kalau ada apa-apa diem dulu. Dia diem, kita yang ekstrovert ini udah maksa. Kok diem aja sih, ngomong dong, ayo dong, bertindak dong. Kalau orang introvert mikir dulu, dia diem dulu gitu ya. Dia gak banyak bicara. Nah sedangkan orang yang ekstrovert itu dia bicaranya sangat ekspresif gitu ya. Begitu juga dengan suami istri, kita harus memaklumi bahwa suami istri itu beda-beda ya. Jadi dari 4 pasang tipe kepribadian ini, setiap tipe kepribadian punya kelebihan, punya kelemahan. Nah, setidaknya kita mengerti dulu. Jadi kita bisa memahami, oh dia anak saya ini tipenya beda dengan saya. Ya, dia lebih banyak ke papanya nih. Dia lebih banyak pakai pemikiran, thinking gitu. Kalau saya lebih feeling misalnya seperti itu ya. Jadi dari 4 pasang ini terbentuklah 16 tipe kepribadian yang berbeda satu dengan yang lain. Ya. Nah, tidak ada orang yang murni misalnya murni ekstrovert, pasti ada unsur introvertnya. Cuman dia lebih dominan ekstravertnya gitu ya. Nah, please next lagi. Please.
Yang pertama itu orang ekstrovert dan orang introvert, ya. Nah, ini adalah bagaimana cara seseorang itu merespon dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kalau macam saya nih, saya ekstrovert, ya. Saya menunjukkan, jadi saya lebih senang terbuka. Ada apa-apa di dalam hati saya, orang segera tahu bahwa saya ini lagi sedih, lagi gembira, lagi excited. Sekitar saya itu tahu, ya. Nah, senang berinteraksi, merasa berenergi ketika menghabiskan waktu bersama dengan orang lain. Tapi Pendeta Robi, suami saya, itu introvert, ya. Jadi dia lebih tertutup, menikmati interaksi sosial mendalam dan merasa berenergi jika menghabiskan waktu seorang diri dan kurang suka berinteraksi sosial. Bukan berarti antisosial, bukan. Datang tetap, kalau ada undangan ke pesta dia datang ke pesta, begitu ya. Dia lebih menikmati hubungan dengan sedikit orang tapi mendalam daripada dengan banyak orang, gitu ya. Kalau orang ekstrovert temennya banyak sekali. Halo, shalom, shalom, gitu ya. Banyak orang kenal dia dan dia juga kenal banyak orang tapi gak mendalam, gitu ya. Adakah yang salah dengan ini? Tidak. Ya ada, memang setiap orang tuh punya dominannya apa, ekstrovert atau introvert. Gak ada yang salah, semua ada kelebihan, semua ada kelemahannya, begitu ya. Nah, yang ekstrovert perlu belajar mengenal seseorang dengan lebih mendalam, jangan cuma di permukaan aja, gitu ya. Yang introvert perlu lebih banyak terbuka supaya nggak ketinggalan berita, gitu ya. Perlu lebih banyak bergaul, belajar dari banyak orang. Selanjutnya adalah sensing dan intuition, ya. Bagaimana seseorang mengumpulkan dan mengolah informasi dari dunia sekitarnya. Kalau sensing itu menunjukkan seseorang lebih suka memberikan perhatian, gitu ya, kepada kenyataan dan fakta yang ada. Jadi melalui indera melihat, sense itu kan indera ya, indera pendengaran, indera peraba, indera penciuman. Nah, sedangkan intuition itu menunjukkan seseorang yang lebih menyukai informasi teoritis dan abstrak. Apa yang orang lain belum lihat, dia udah lihat duluan. Intuisinya tajam, gitu ya. Nah, Pak Robi itu juga tajam dalam hal ini ya. Misalnya saya udah ganti daster gitu ya, udah malam sekitar jam 8:15. Tiba-tiba Pak Robi bilang ini, ganti baju. Sekarang juga kita harus pergi besok ke sini. Lah, ini udah jam 8:15 loh. Mungkin orangnya udah istirahat. Enggak, kita harus ke sana. Perasaanku kok gak enak gitu ya. Perasaanku gak enak. Saya masih menawar ya. Bagaimana kalau kita video call aja? Enggak, kita mesti datang. Mesti datang. Ya kami datang. Oh benar saudara. Benar, itu keluarga sedang di puncak-puncaknya pertengkaran mereka. Kami datang pas ini. Dua anaknya sudah menangis, mereka berdua saling berteriak satu dengan yang lain gitu ya. Ada orang yang mengumpulkan data, belajar dengan cara sensing, pokoknya apa yang saya lihat ya itu. Tapi ada orang yang intuisi, cara intuisinya tajam. Ya. Sekali lagi tidak ada yang salah dengan yang ini. Semuanya baik dan semuanya juga ada kelemahannya gitu ya. Berikutnya lagi. Nah, ini tipe thinking atau feeling. Cara seseorang mengambil keputusan itu, kalau thinking itu cenderung membuat keputusan dengan faktanya apa, datanya apa gitu ya. Kalau feeling itu cenderung mengambil keputusan berdasarkan kata hati dan mempertimbangkan perasaan orang-orang di sekitarnya. Kalau orang tipe thinking itu bilang begini, ya dia salah, konsekuensinya begini, dia harus di PHK.
Karena dia sudah dapat peringatan sekian. Sang suami berkata demikian. Tapi yang feeling bilang, jangan dah Pak, kasihan lo Pak, kalau dia keluar bagaimana ya, nanti dia kan juga masih saudara sama kita. Dia kerja di kantornya Papa kan, tapi dia masih saudara sama kita. Kasihlah kesempatan lagi gitu ya. Jadi ini kalau tidak diselesaikan dengan baik bisa menjadi sumber konflik loh. Kalau si suami bersikeras, enggak, itu sudah peraturannya dan dia sudah tahu konsekuensinya. Kalau si istri, ya gimana nanti anaknya, gimana istrinya gitu ya. Nah ini gimana cara titik temunya supaya yang satu nggak terlalu kaku, yang satu nggak terlalu mudah kasihan sehingga dimanfaatkan oleh orang lain gitu ya. Nah ini kalau kita bisa saling tahu, oh suami saya tipe thinking nih, kalau saya tipe feeling gitu ya. Kadang-kadang mengambil keputusan tidak objektif ya, berdasarkan kasihan. Tapi kalau suami, oh berdasarkan fakta-fakta yang ada, ini sudah dipertimbangkan dan dia sudah tahu konsekuensinya, ya harus sekarang ambil keputusan. Kalau bimbang terus, ya kapan selesainya gitu ya. Next lagi. Nah, yang pasangan terakhir itu adalah judging dan perceiving. Judging di sini bukan menghakimi ya, tapi judging menunjukkan orang yang teguh pendiriannya, tidak mudah berkompromi gitu ya. A ya A, B ya B. Kalau orang perceiving itu menunjukkan orang yang lebih fleksibel, mudah beradaptasi dengan berbagai hal ya. Nah, untuk mendamaikan misalnya dua orang yang sedang bertikai, perlu orang perceiving. Ya, dia datang ke A, ya kamu ada benernya. Dia datang ke B, ya kamu ada benernya. Nah, sebenarnya maksudnya A dan B itu begini. Nah, dia yang bisa menjadi juru damai, ya. Kalau orang yang tipe judging, ya udah. Dua-dua salah, dua-dua harus terima hukuman, ya. Kadang-kadang itu baik, kadang-kadang membuat suasana jadi tambah buruk begitu ya, nggak ada jalan keluarnya. Jadi 16 tipe kepribadian ini semua punya keunikan masing-masing ya. Pak Robi ada menulis buku tentang ini ya, ditulis dengan judul Inilah Aku. Jadi dibahas 16 tipe kepribadian itu gimana kita tahu anak saya yang besar ini tipe kepribadiannya apa ya, campuran antara apa dan apa gitu ya. Nah, jangan sampai waktu kita sedang jengkel semuanya terlihat negatif, nggak ada yang benar. Tapi waktu kita lagi kagum, lagi terpesona dengan seseorang, semuanya kelihatan baik, semuanya kelihatan benar, ya. Nah, ini juga kita harus hindari. Next slide lagi please. Nah, dalam keluarga yang rukun yang kita usahakan bersama itu kita menanggung kelemahan anggota keluarga kita yang lain. Seperti yang tadi sudah disebutkan ya, tiap tipe kepribadian itu ada lemahnya. Yang satu tuh kreasinya bagus sekali, kreatif, tapi suka lupa. Ada nggak anggota keluarga kita yang demikian? Ada ya. Nanti kunci lupa, kacamata lupa. Ya kalau udah usia sih memang bisa dimaklumin ya. Tapi sejak muda harusnya besok dia sekolah dia harusnya bawa apa. Lupa, telepon. Ma, tolong ma dibawain ke sekolah ma, aku lupa banget. Proyekku masih ketinggalan dan sebagainya ya. Nah, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Maksudnya gimana? Selalu menuntut orang lain supaya sesuai dengan pengharapan kita. Ya, hari demi hari itu diisi dengan kemarahan dan tuntutan dan sikap saling ngotot gitu ya. Bukankah kalau misalnya pelupa kita bisa latih toh? Caranya latih bagaimana? Ya, mana tempat yang paling terakhir dia keluar dari rumah, tempelin itu
pakai post-it itu tempelin. Project ya. Bawa bekal, paling sering misalnya bekalnya ketinggalan. Nah, sekali-sekali beri dia kesempatan untuk merasakan konsekuensi dari lupanya itu. Misalnya mama akan bilang, ini terakhir ya ini ya. Ini yang sudah yang ketiga kalinya. Keempat kalinya, walaupun kamu telepon, kamu lupa, mama gak akan bawakan. Gitu ya, deal ya. Nah, yang penting ada kontrak bersama, perjanjian bersama. Bahwa ini yang akan mama lakukan untuk menolong kamu. Ya, mama gak akan bawakan lagi. Anak yang sulit bangun pagi, mamanya yang lebih panik. Ayo tuh nak, bangun tuh nak, cepet tuh nyetirnya akhirnya jadi nggak konsen gitu. Apalagi ada kereta lewat tambah panik lagi ya, karena ada sekolah-sekolah tertentu kalau gerbang udah ditutup, wah mau alasan apapun nggak dibuka ya. Ada ya sekolah yang seperti itu. Mamanya yang panik, anaknya mah tenang-tenang aja. Ya, harusnya mamanya bagaimana? Udah ya, kamu sekarang sudah mulai besar. Nih dikasih alarm. Kamu bangun. Mama akan bantu kamu dalam sebulan ini, mungkin kamu masih nih. Dalam sebulan ini mama akan bantu masih bangunin. Bulan kedua, biasanya kalau bangunin anak yang seperti itu cukup sekali enggak Bapak Ibu? Enggak ya, 5 menit lagi mah, 5 menit lagi mah, ya 5 menitnya dia. Kita sudah bilang ini udah 5 menit loh, 5 menit lagi mah, aku capek sekali gitu ya. Nah, kasih dia waktu-waktu pelatihan sehingga dia akhirnya bisa mandiri. Ya nanti kalau kuliah di luar kota siapa yang bangunin? Harus bisa mengatur diri sendiri. Dan kalau sampai SMA pun kita masih bangunin ya, kita orang tua yang terlambat ya memandirikan anak kita. Ada loh yang sudah SMA pun mamanya masih masuk kamar. Ayo toh, perjalanan ini macet loh, ada perbaikan jalan gini. Ayo toh, masih dibangunin ya. Harusnya ya jauh-jauh hari sebelumnya tuh sudah dilatih bangun sendiri ya. Nah, kita harus bersedia menanggung kelemahan, apalagi kalau kelemahannya ada yang sakit ya. Yang kuat menanggung yang lemah. Demikian. Next lagi please. Ya. Dikatakan dalam firman Tuhan, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi kita harus punya tekad untuk membangun ya. Cara terbaik membangun anggota keluarga kita itu bukan dengan nyuruh-nyuruh ya. Kamu harusnya gini, kamu harusnya gitu. Tapi dengan memberikan nasihat, dengan memberikan teladan, tindakan yang nyata. Misalnya kebiasaan makan, pemilihan diksi itu pemilihan kosakata. Kalau kita lagi marah, kita mau ngomong apa nih ya. Jangan sampai kata-kata kita tuh membuat suasana makin buruk, kebencian makin tinggi dirasakan dan lain sebagainya. Bapak Paul Gunadi, seorang konselor yang mengasihi Tuhan, berkata, pribadi yang sehat adalah pribadi yang memiliki kesanggupan untuk hidup rukun. Tapi pribadi yang tidak sehat memiliki kecenderungan yang kuat untuk terus menciptakan konflik. Ya, pokoknya kalau ada dia di satu ruangan, adanya ribut aja. Nah, dia perlu dikonseling, ya. Tentu saja hamba-hamba Tuhan di sini akan siap mengkonseling. Jadi jangan khawatir, jangan takut malu. Wah, nanti ini aib keluarga dan lain sebagainya. Setiap orang punya kelemahan kok. Dan kita ada sebagai keluarga besar GBI Semarang Indah ini ada untuk saling menanggung yang lemah, saling menolong yang lemah. Next lagi.
Lalu sekarang bagaimana Bu? Ya, think big. Kita harus mikirin yang besar. Ya. Start small. Mulai dari yang kecil-kecil dulu. Do now. Do now tuh kerjakan sekarang, jangan nanti-nanti. Ya. Kita punya mimpi nih, kita punya cita-cita, keluarga kita akan menjadi seperti ini. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Misalnya rancanglah kegiatan dalam seminggu itu. Ajak anak-anak kita kumpul dalam seminggu itu, mana ya hari-hari yang kita bisa kumpul bersama. Kalau nggak bisa setiap hari, seminggu 2 kali, 3 kali. Kita mau nggak, kita misalnya nggak jawab HP, nggak jawab WA, nggak jawab ini, kita akan ngobrol gitu ya. Nah, bentuklah grup WA keluarga. Loh, kok tiap hari ketemu kok, masa bentuk grup WA? Penting, ya, penting karena di sana kita bisa share video-video yang lucu mungkin, begitu ya. Atau dengan ini kita bisa menjadikan bahan diskusi. Nanti malam kita mau ngobrol soal ini nih, gitu ya. Jadi masing-masing kita udah siap. Nah, mungkin kan yang satu di kantor, satu di rumah, satu di sekolah. Oh, nanti malam kita mau ngobrol tentang ini nih, gitu ya. Jadi masing-masing tuh sudah mempersiapkan diri. Rancanglah game-game yang menyenangkan gitu ya. No gadget activities, berarti nggak pakai gadget dulu sementara ya. Kita mau games nih, games yang kami sukai di keluarga kami dulu adalah main Scrabble ya. Jadi membentuk kata-kata dari huruf-huruf yang kita dapat ya. Kita dapat huruf apa tapi harus nyambung dengan kata-kata yang lain. Ada satu huruf yang harusnya nyambung dengan kata-kata yang lain. Wah, enjoy banget itu main Scrabble ya. Kita bisa ketawa bersama, ternyata kata-kata yang lama nggak muncul di ingatan kita sekarang muncul begitu, dan kata-katanya lucu-lucu. Nah, itu akan membuat kita makin dekat, dan penting sekali untuk mengatur jadwal family altar. Ya. Mesbah keluarga itu bukan khotbah loh ya. Mesbah keluarga itu lebih banyak berinteraksi. Jadi nggak hanya seperti di gereja ya, nyanyi 2 lagu, 3 lagu, terus khotbah. Enggak. Mesbah keluarga tuh saling berinteraksi. Misalnya hari ini kita mau belajar tentang latar belakang penulisan lagu Semua baik apa yang kau di dalam. Ya, semua bisa menyanyikan lagu ini. Tapi tahukah Bapak Ibu latar belakang penulisan lagu ini? Nanti PR ya, sampai rumah kita cari latar belakangnya. Pencipta lagunya itu sekarang sudah di rumah Bapak. Tapi lagunya itu sungguh sangat menguatkan kita semua ya. Pada saat kita mengalami hal-hal yang tidak baik, di hadapan Tuhan semuanya masih terkontrol, semuanya masih bisa diubah menjadi kebaikan bagi kita. Nah, kenapa kita nggak hari itu nyanyikan lagu itu, terus belajar dari latar belakang penulisannya. Terus kita tanya sama anak kita, atau anak kita yang akan tanya, kalau papa yang jadi dia bagaimana ya? Anak masih kecil, dianya sakit jantung begitu ya. Bagaimana ya? Ya, jangan takut untuk bersikap jujur. Papa mungkin akan khawatir sekali, gimana masa depan anak saya, istri saya, kalau saya ditinggal, kalau saya meninggalkan mereka, kalau saya harus dipanggil Tuhan bagaimana? Pasti ada pergumulan-pergumulan itu. Lalu gimana caranya? Lalu gimana? Nah, buatlah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat interaktif sehingga anggota keluarga kita tuh bisa ngobrol, bisa ikut nimbrung gitu ya. Kalau anak kita masih kecil, ya pilihlah cerita-cerita yang anak kita bisa mengerti gitu ya. Lalu saling mendoakan, kita angkat pujian, kita nyanyi atau kita nonton movie atau video pendek bersama-sama ya. Nah, setelah nonton ini kesannya gimana? Ya Pak ya, ternyata waktu melihat video ini
kalkun aja tuh, ayam kalkun bisa ngatur loh. Kalau mau nyebrang, ya saya barusan ini dapat video yang menarik sekali, saya kirim ke keluarga saya ya, namanya keluarga saya di grup WA itu namanya My Beloved Family. Jadi kita kirim ke sana. Wah, ternyata ada satu yang jaga. Sampai semuanya nyebrang, baru dia terakhir nyebrang. Ya, dan mobil-mobil berhenti loh. Dia kembangkan itu sayapnya, pokoknya dia berjaga-jaga. Itu kalkun-kalkun yang kecil, yang besar, itu lewat. Kok bisa ngitung dia ya? Ada belasan itu. Sampai dia lihat, oh udah semuanya nyebrang terakhir, baru dia terakhir deh gini. Nah, baru mobil-mobil berani jalan. Alangkah indahnya kita pakai video itu untuk ngobrol, ya. Kita ngobrol. Wah, resikonya apa tuh ya? Berdiri di tengah jalan, nyetopin mobil-mobil, bisa aja mobil yang lajunya cepat, dia duluan yang ketabrak. Ya. Iya, jadi pemimpin tuh ternyata resikonya tinggi ya. Nah, begitu ya. Nah, next lagi please. Ya, ini terakhir. Mari kita bertekad. Saudara-saudara boleh ambil foto di gambar ini nanti ya. Bahwa in this family, dalam keluarga ini kita bertekad. Bila perlu kita tempelkan ini. We loves and learns. Kita tertawa bersama dan belajar bersama. Walaupun papa mama orang dewasa, papa mama juga masih bisa belajar loh. Bahkan dari kalian masih bisa belajar sesuatu. Contohnya apa? Gadget ya. Kalau kita salah sentuh, aduh kemana tadi ya kok hilang? Nah, anak kita yang bisa menolong kita, betul gak? Di sini anak-anak yang anak-anaknya lebih canggih soal pengaturan gadget itu siapa? Coba keluarga-keluarga yang iya. Seringkali kita bertanya ya Bu ya. Ini gimana nih Nak ya, ngaturnya gimana? We learn, we laugh together. Jangan lupakan untuk tertawa bersama-sama ya. We praise and protect. Kita berdoa bersama dan saling melindungi. Kita dreams and discover, kita memimpikan masa depan yang ada di depan kita. Kalau ini kehendak Tuhan, biarlah Tuhan yang buka jalan. Dan discover, menemukan bersama-sama. Ternyata bisa ya menyelesaikan masalah ini. We gives and grows. Kita masing-masing, each of us gives and grows. Saling memberi diri, memberi waktu, memberikan hati kita. Dan bertumbuh bersama-sama. We believes and belongs ya. Kita saling percaya, saling memiliki satu dengan yang lain. We fights and forgives. Fight itu bukan berarti berantem ya, tapi berjuang. Ayo berjuang bersama-sama. Bisa kok, jangan mudah menyerah. And forgives. Keluarga adalah tempat di mana saat orang-orang lain menolak kita, saat orang-orang lain mengatakan udah gak ada ampun lagi bagi kamu. Tapi di keluarga adalah tempat di mana setiap anggota keluarga akan berkata, apapun yang terjadi, apapun, kamu tetap adalah bagian dari keluarga kita. Gak ada yang bisa mengubahkan itu. Dan pengampunan itu selalu ada di rumah ini. We love and last forever. Kita mengasihi dan kita akan bertahan sampai Tuhan Yesus memanggil kita kembali. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita dengan kerukunan ini, sehingga kerukunan setiap keluarga akan membangun juga jemaat Tuhan di GBI Semarang Indah di mana Tuhan tempatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu kami orang-orang yang sangat lemah. Kami tahu kami tidak dapat mengatasi kelemahan kami sendiri. Tapi kami bersyukur karena Roh Kudus tinggal dalam hati kami dan menolong kami, mengevaluasi kami, menghiburkan kami dan menolong kami setiap hari boleh bertumbuh
sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan melangkah karena kami tahu Tuhan sudah ada di masa depan kami, membuka segala peluang-peluang yang baru bagi kami, membuka mata rohani kami. Apa yang sebelumnya kami tidak lihat, sekarang kami bisa melihatnya. Apa yang sebelumnya kami tidak pahami, sekarang bisa kami pahami. Karena ada Tuhan bersama dengan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Setiap keluarga di sini ada pergumulan-pergumulan yang begitu berat. Tapi kami tahu Tuhan pasti akan buka jalan tepat pada waktunya. Dan ini semua tidak akan merampas sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat dikasih Tuhan, kita bersyukur buat berkat firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini. Saya berdoa biarlah berkat firman Tuhan itu boleh tertanam di dalam hati kita dan menghasilkan buah untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita selama sepekan yang datang. Untuk pertama-tama atas nama Bapak Gembala Sidang dan juga pengurus dari GPI Semarang Indah, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Diana yang telah melayani dan membagikan berkat firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Dan kami berdoa kiranya Tuhan yang terus akan memakai pelayanan dan memakai pelayanan Ibu Pendeta Diana bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Ya, sekali lagi terima kasih Bu. Lalu untuk ibadah raya kita minggu depan di tanggal 2 Oktober 2022 masih diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Yohanadi Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir di dalam ibadah onsite dapat ikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Kembali kami mengingatkan kepada para pelayan Tuhan, nanti sore ada fellowship bagi para pelayan Tuhan pada pukul 5 sore bertempat di gereja. Dan kami berharap para pelayan Tuhan dapat menghadiri acara tersebut untuk peningkatan kualitas dari pelayanan gereja Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahannya dan juga persepuluhannya kepada Tuhan, amplop dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum kita pulang, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima doa berkat. Saya mengundang Bapak bisa bangkit berdiri bersama-sama untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia dan kebaikan serta anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan secara khusus kami berdoa Tuhan, biar Engkau Tuhan yang terus mengaruniakan Tuhan buat kerukunan dan kesatuan di dalam keluarga-keluarga Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Untuk kami boleh bersatu dan membangun kerukunan untuk kemuliaan akan nama Tuhan dan juga menjadi kekuatan Tuhan sebagai gereja Tuhan, sebagai anggota dari tubuh Kristus Tuhan. Untuk kami boleh tetap bersatu membangun kemuliaan akan nama-Mu saja Bapa. Sidang jemaat kasih Tuhan, pada akhir ibadah hari ini, mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin.